Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan memulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, masih materi yang lalu melanjutkan yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan isi Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kemarin kita sudah bercerita tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni, ya, yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Dan kita sudah membacakan dalil-dalil dari Al-Quran tentang perintah untuk patuh kepada orang tua, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, hadisnya juga kita sudah baca minggu lalu, yaitu ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan muka Allah itu terletak pada mukanya orang tua. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ada banyak cara ya, cara berbakti kepada orang tua sangat banyak ya. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, ya, nasihat dan perintah yang baik. Jadi kalau nasihat dan perintah itu, kalau perintah itu tidak baik, lepaslah kewajiban kita untuk berbakti, ya, tidak boleh mengikutinya. Akan tetapi tetap menghargai dan tetap menghormati orang tua. Bukan dikarenakan orang tua itu tadi yang fasik, perintahnya tidak baik dan kita tidak mau mengikutinya, lantas kita semena-mena kepada orang tua. Bukan, ya, tetaplah dihargai dan dihormati, tetapi tidak mau mengikuti perintah yang tidak benar. Kemudian merawat dengan penuh ikhlas dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Nah, ini ya. Kemudian merendahkan diri, berbuat kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Jadi tidak boleh kepada orang tua itu berbahasa dengan kasar, ya, harus dengan halus dan sopan, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kemudian rela berkorban untuk kedua orang tua, ya. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedang orang tuaku membutuhkannya. Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu makanlah dan makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Nah, begitu ya. Jadi ini seorang laki-laki, ya, datang kepada Nabi bertanya itu, Nabi menjawab bahwa engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Karena memang anak laki-laki itu tetap bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya walaupun dia sudah menikah, tetapi tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Kewajibannya lah memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, dan juga tetap
tetaplah tanggung jawab itu dipikulnya ya. Itu kalau anak laki-laki. Kemudian meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, ketika kita ingin melangkah, ketika kita ingin memutuskan sesuatu, mintalah ridhonya. Beritahu kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu kita, apa yang akan kita lakukan, baik itu misalnya kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mana, mintalah ridhonya, mintalah doanya, karena memang doa ibu itu doa orang tua itu sangat makbul ya, apalagi doa seorang ibu itu makbul. Doa ibu itu keramat di dunia ya. Itu adalah keramat kita ya, doa ibu itu keramat kita, maka mintalah. Jadi tidak perlu kita ke kemana-mana, tidak perlu kita minta doa ke tuan-tuan syekh, kemana ke orang-orang yang kita anggap yang doanya lebih mustajab, tetapi kita cukup minta restu dan doa kepada ibu kita, itu adalah keramat kita di dunia, doanya makbul ya. Nah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun ia berbuat aniaya. Nah, itu tadi ya, walaupun kedua orang tua kita itu berbuat aniaya kepada kita, kita tetap berbuat baik. Kita cukup membela diri kita, menghindar atau bagaimana ya. Mungkin ada orang tua yang kejam, kita cukup menghindar, tetapi tidak harus kita membalas aniaya yang dibuatnya kepada kita. Pernah ya, bahkan ada lagi seorang anak yang menuntut ibunya ya, dikarenakan menurut dia bahwa ibunya ini tidak adil dalam membagi harta warisan, ataupun segala macamnya yang merasa tidak adil, tidak merasa dizolimi oleh ibunya. Nah, dituntutnya ke pengadilan. Nah, itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun berbuat aniaya, kita juga tidak boleh berbuat jahat kepada orang tua kita. Yaitu maksudnya anak itu tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun ia telah menyakiti anaknya. Mungkin ada yang merasa dianiaya oleh ibunya, mungkin ayahnya kejam, ibunya kejam. Nah, tetap tidak boleh membalasnya, tetap harus berbuat sopan dan santun kepada kedua orang tua. Paling usaha yang harus kita lakukan adalah menghindar dari mereka. Mungkin ada yang kejam, kita menghindar, pergilah kita ke tempat saudara yang lain atau menjauh dari kedua orang tua itu ya. Nah, jadi tidak boleh membalasnya. Itu ya. Nah, itulah perilaku ataupun kita ya, etika kita kepada ibu bapak kita, kepada orang tua kita. Karena memang seorang ibu itu sudah mengorbankan dirinya selama 9 bulan mengandung kita, kemudian memberikan ASI-nya kepada kita, merawat, dan hingga kita besar seperti ini. Kalau kecil dulu dibuang, kita mau jadi apa? Begitu ya. Jadi wajiblah berbakti kepada kedua orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua tersebut. Nah, walaupun orang tua itu tidak satu agama dengan kita ya, tidak satu keyakinan dengan kita, tetaplah kita berbuat baik dan berbakti kepadanya, artinya sampai batas-batas yang tidak melanggar syariat ya. Nah, kemudian hormat dan patuh kepada guru. Jadi guru juga adalah sebagai orang tua kita ya. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fatir, Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u innallaha azizun ghafur.
yang artinya dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, ini ya dalil tentang patuh kepada guru ya, menghargai guru ya. Karena di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, jadi Allah memuliakan ya. Allah memuliakan ulama. Ulama itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Nah, jadi di sini digambarkan ya, dicontohkan ya, contoh seorang ulama aja sangat menghormati ya, sangat menghormati gurunya. Di sini ada cara-cara bagaimana cara ulama memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya. Nah, ini seorang ulama ya, seorang ulama itu jelas-jelas sudah punya ilmu yang banyak, tetapi dia tetap menghormati gurunya. Walaupun terkadang seorang murid itu bisa jadi ilmunya jadi lebih banyak daripada gurunya ya, bisa jadi lebih pintar ya, tetapi tetaplah menghargai dan menghormati gurunya. Yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya ya. Nah, jadi ulama itu walaupun ilmunya kadang lebih banyak dari gurunya karena dia lebih banyak lagi menimba ilmu pengetahuan dari guru yang satu ke guru yang lain, kemudian dikolaborasi dan makin banyak, bahkan melebihi dari ilmu yang diketahui oleh gurunya. Tetapi mereka itu tetap rendah hati terhadap gurunya ya, tetap menghargai gurunya, tidak mau sombong ya, tidak mau angkuh, tidak mau ngerasa aku lebih pintar, tidak ya. Mereka tetap rendah hati terhadap gurunya. Kemudian mereka mentaati ya setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikut arahan seorang dokter pada apa arahan dokter itu. Nah, jadi begitu juga seorang ulama yang mentaati gurunya, yang menaati gurunya itu apapun bimbingan dan arahan gurunya, meskipun ilmunya lebih tinggi dari gurunya, tetap dia menaatinya. Bagaimana arahan dari gurunya, bagaimana bimbingan dari gurunya. Kemudian mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan dari sisi Allah ya. Jadi mereka tetap berkhidmat, mereka tetap menghargai lah ya, berkhidmat itu hormat ya. Kemudian mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim, memuliakan, mereka tetap memuliakan gurunya serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Jadi di sini lebih dia mengambil manfaat dari apa yang disampaikan guru. Jadi dia menganggap bahwa walaupun ilmuku lebih tinggi, aku tetap lebih menghargai guruku, aku tetap lebih memuliakan guruku. Begitulah para ulama itu menghargai dan menghormati gurunya. Nah, lalu kita bagaimana? Nah, cara kita berbakti kepada guru itu, sedangkan seorang ulama tadi walaupun sudah banyak ilmunya, tetap menghargai gurunya, tetap memuliakan gurunya. Nah, kita bagaimana? Nah, cara berbakti kepada orang tua tadi sudah jelas ya. Nah, bagaimana cara berbakti kepada guru? Yang pertama, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. Nah, itu ya, walaupun kita sudah tidak lagi, misalkan ini kalian sudah tamat ya, nanti sudah tidak di sini lagi sekolahnya, sudah pada kuliah di perguruan tinggi, tetaplah kalian hormati guru-guru kalian, mulai yang pernah mengajar kalian di SD, SMP, dan SMA. Itu tetap guru kalian ya, tetaplah dihormati dan dimuliakan. Jadi jangan sombong ya, jangan sombong mentang-mentang sudah sukses, sudah tidak lagi menghargai gurunya. Itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain.
Nah, jadi ya ilmu yang pernah diajarkan oleh guru mengamalkan ini bukan hanya ilmu agama, tetapi semua ilmu matematika, fisika, biologi dan semuanya. Nah, itu tetap namanya ilmu pengetahuan diamalkan, kemudian dibagi kepada orang lain. Artinya diberitahulah kepada orang lain juga ilmunya. Semakin kita membagi ilmu kita, semakin kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka ilmu itu akan terus bertambah, bukan berkurang ya. Beda dengan harta. Kalau harta kita bagi ke orang lain, kita beri ke orang lain itu akan berkurang. Tetapi kalau ilmu dibagi ke orang lain itu akan bertambah. Kemudian tidak melawan, tidak menipu dan membuka rahasia guru. Nah, ini juga ya tidak boleh melawan guru sama dengan orang tua, tidak boleh melawan ya. Kemudian tidak boleh menipu. Nah, ini banyak nih anak-anak yang berbohong ya kepada gurunya. Dibilang apakah sudah diselesaikan tugasnya dengan baik? Sudah, Bu, padahal main-main. Tidak benar ya. Dibilang saya sudah berusaha mengerjakan tugas yang di psikologi, ternyata bukan berusaha, tetapi memang dicari kemudahan, nyari kemudahan hingga banyak alasan. Nah, itu namanya menipu juga ya, berbohong kepada guru. Dan tidak boleh membuka rahasia guru. Jika ada rahasia guru, tidak boleh juga dibukakan. Kemudian yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Jadi bukan hanya guru saja yang kita muliakan, keluarganya juga kita muliakan, kemudian sahabatnya juga, teman-temannya juga kita hargai. Kemudian murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Jadi guru itu jadi jadi model ya. Jadi model, jadi suri tauladan. Jadi ikutilah sifat-sifat yang baiknya, akhlak yang baik, kemudian ilmunya dan keahliannya ditiru ya. Jadi dipelajari ya. Jadi harus juga sifatnya yang santun dan penyayang juga diikuti. Kemudian murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar, maka sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Jadi seorang murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada yang sempurna ya, tidak ada orang yang serba tahu, tidak ada orang yang semuanya bisa, tidak ada orang yang semuanya tahu. Pasti tetap ada yang tidak tahu, tetap ada yang tidak sempurna ya. Tidak ada yang sempurna ilmu seseorang, pasti terus belajar. Jika pada saat mengajar, terkadang ada guru yang artinya yang lupa ataupun ada informasi yang kurang dipahami guru, itu jangan diragukan karena dia tidak tahu, tidak bisa ya, karena dia guru ini bodohnya ini, masa itu aja nggak tahu, dia kan harus seorang guru, harusnya dia tahu. Misal nih guru agama nih, Bu Tip nih, ketika bertanya di kelas, Bu ini bagaimana ini nih, nah mungkin si guru itu Bu Tip lupa, ntar ya Bu Tip nanti lihat buku lagi. Jangan kita menganggap Bu Tip ini nggak tahu ya, masa udah guru nggak tahu sih, kan gitu. Itu tidak boleh. Jadi jangan diragukan. Kenapa? Mungkin saja ada hal-hal yang lupa, mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan, belum dapat informasi, belum dapat ilmunya sampai ke sana. Nah, karena tidak ada orang yang sempurna ya, bukan berarti si guru tersebut karena kebodohan dia, mungkin pelajaran biologi itu kan sangat banyak ya, tidak semua juga dipahami. Pelajaran agama juga banyak ya, Al-Quran, hadis, tidak semua dihafal. Nah, jadi jangan meragukan kemampuannya, hanya saja dia mungkin tidak
tidak ingat atau lupa atau mungkin belum sampai ya, belum dibacanya. Nah itu, tapi itu bukan berarti dia tidak pintar ya. Nah jadi jangan diragukan, semua tidak semua orang tahu ya, termasuk guru-guru yang lain. Jadi tetaplah dihargai. Itu namanya lupa. Kemudian yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meski sudah wafat. Jadi makanya kita ketika hari guru, kita kan upacara hari guru. Kita mendoakan guru-guru kita atau guru-guru yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kita tetap kirim doa kepadanya. Jadi ketika kita doa setelah sholat 5 waktu, ketika kita berdoa, minta ampun diri kita, orang tua kita, keluarga kita, juga kepada guru-guru kita, itu diselipkan tetap ya, dan minta ampuni dosa guru-guruku ya. Jadi tetap didoakan guru kita walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian yang ke-8, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru. Nah, ya di sini banyak terjadi yang sebaliknya, ya. Bahkan guru yang sudah bagus pun disepelekan ya, dianiaya. Nah, sedangkan ajaran Rasulullah, walaupun seorang guru itu berperilaku kasar atau akhlaknya buruk, itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Hanya saja tetaplah berusaha untuk memaafkan dan menghargainya. Jadi kita hanya disuruh tidak menirunya, ya. Tetapi tetap tidak boleh berlaku kasar, ya. Tidak boleh berbuat aniaya ataupun sampai memukul ataupun sampai membuat keonaran, melawan, tidak ya, tetapi tetap memaafkan dan kemudian mencari jalan bagaimana untuk mendamaikannya ya. Tetaplah cari jalan yang santun terhadap perlakuan yang tidak baik dari seorang guru. Kalau dia kasar, ada jalur-jalurnya. Kita laporkan kepada orang-orang yang berwenang, misalnya kepada guru BK kita laporkan ya, tidak kita balas memperlakukannya dengan kasar, dan kita dianjurkan untuk tetap mendoakannya dan memaafkannya. Itu ya akhlak kepada guru. Nah, kenapa? Karena agar ilmu kita itu tetap berkah, dapat keberkahan. Kemudian menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari ya. Karena melalui guru inilah kita tahu, oh ini yang boleh dilakukan, ini yang harus kita hindari, kan gitu. Jadi kita tunjukkanlah bagaimana rasa berterima kasih kita terhadap guru tersebut. Nah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan kelakuan-kelakuan kita yang baik. Nah, itu tanda kita berterima kasih terhadap guru kita. Kemudian sopan ketika berhadapan dengan guru. Nah, ketika kita berhadapan dengan guru, kita harus bersifat sopan. Misalnya duduk dengan tawaduk. Kalau duduk kita lebih merendahkan hati, tawaduk ya. Lebih bersifat rendah hati ya terhadap guru kita. Kemudian kita tenang, diam dalam posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulang perkataannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan guru itu kita harus fokus ya. Fokus tanda kita menghargainya. Jangan ketika kita berhadapan dengan guru kita malah celinguk-celinguk macam tak peduli ya, macam nggak open gitu ya. Kita tetaplah menunjukkan antusias kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, guru kita itu ya.
Kemudian tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Itu tadi yang Ibu bilang. Ketika guru bicara, kita fokus, kita dengarkan dengan seksama. Kita tunjukkan bahwa kita memang antusias dengan apa yang disampaikan. Jangan guru ngomong, kita malah ke sana kemari kepalanya nengok sana nengok sini, bahkan guru ngomong dia ngomong lagi dengan kawannya. Nah, itu tidak boleh ya, tidak dibenarkan. Itu bukan ciri-ciri orang yang berbakti, itu bukan yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Kemudian berkomunikasi dengan guru dengan bahasa yang lemah lembut ya. Nah, jadi jangan dengan bahasa yang kasar, jangan dengan bahasa yang tinggi, tetapi dengan bahasa yang rendah dan lemah lembut. Itu ya cara berbakti kepada guru ya. Nah, kemudian apa sih hikmahnya ya? Apa yang kita peroleh? Apa yang dapat kita ambil keuntungan ketika kita sudah berbakti kepada menghormati guru kita ya? Ada ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah ya dalam kehidupan kita. Bentar ya Bi, sedikit lagi udah siap nih Bi. Ilmu yang kita peroleh itu akan berkah ya. Ilmu ini yang dicari keberkahannya. Kalau tidak dapat keberkahan ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Kemudian tidak bisa saja jadi kita tidak lagi menjadi tidak berkah. Itu bukan berarti hanya hilang, tetapi keberkahan yang tidak berkah itu bisa jadi hidup kita nantinya akan terombang-ambing ya, tidak menetap, tidak apa ya, akan kacau gitu ya. Itu tidak tanda-tanda bahwa ilmu itu tidak berkah. Nah, kemudian akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ilmu yang diperoleh dari guru menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, itu tadi bisa kita salurkan kepada orang lain. Nah, kemudian akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah. Nah, keberkahan ya, keuntungan kita berbakti kepada guru itu adalah mendapatkan keberkahan. Nah, gitu ya, itulah yang dicari dari berbakti kepada guru, belajar itu mendapatkan ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Baik ya, Abi Amin sudah menunggu. Kalian baca-baca lagi, kalian pahami, kalian amalkan ya. Intinya berbakti kepada ibu, orang tua, dan guru itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah perintah berarti wajib ya. Sampai di sini hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.